Halo teman-teman, bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari bab 4, teks laporan observasi. Nah, pernahkah kalian memiliki pertanyaan mengenai suatu objek atau suatu benda? Misalnya pertanyaan, apa itu museum? Apa saja kandungan yang terdapat dalam madu? Dan bagaimana proses terjadinya fermentasi atau pertanyaan-pertanyaan lainnya. Nah, untuk mengetahui itu semua, kamu atau kita perlu melakukan sebuah observasi. Sekarang, apakah yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Nah, observasi adalah sebuah pengamatan. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau suatu benda, situasi, setelah diadakannya sebuah investigasi atau diadakan penelitian secara sistematis. Selanjutnya, ciri-ciri teks laporan observasi. Yang pertama, isi yang dibahas itu mengenai suatu objek. Yang kedua, objek yang dibahas bersifat umum. Ketiga, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang keilmuan. Keempat, objek yang dibahas harus sistematis atau berurutan. Dan yang kelima, memerinci sebuah objek. Nah, teman-teman, selanjutnya kita juga akan memahami atau mempelajari mengenai kalimat utama dan gagasan utama. Sekarang, apakah kamu sudah pernah mempelajari atau mengetahui kalimat utama atau gagasan utama? Nah, Miss akan menjelaskan kembali mengenai kalimat utama dan gagasan utama ya. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan pokok yang digunakan untuk membangun isi paragraf. Nah, jika dilihat dari letak kalimat utama dibagi menjadi 3, yaitu deduktif atau kalimat utama yang berada di awal, induktif atau kalimat utama yang berada di akhir, dan campuran kalimat utama yang berada di awal dan di akhir paragraf. Contoh, kalimat utama dalam sebuah paragraf berikut ini. Dalam kehidupannya, lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Ratu lebah menghasilkan telur 2.000 sampai 3.000 butir setiap hari. Lebah pekerja bertugas mengangkut air, sebuk, sari bunga, mengangkut sari madu, dan sebagainya. Nah, pada paragraf di atas, kalimat utamanya berada di awal, yaitu dalam kehidupan lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Atau paragraf tersebut disebut juga dengan paragraf deduktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Selanjutnya, gagasan utama. Gagasan utama berada di dalam kalimat yang menjadi inti paragraf, atau dengan kata lain, gagasan utama ide pokok ini merupakan ide yang terdapat di kalimat utama. Untuk menentukan atau menuliskan sebuah gagasan utama dapat dikerjakan menjadi 2, yaitu yang pertama, ringkas kalimat utamanya. Nah, contohnya kalimat utamanya adalah dalam kehidupannya lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Maka kalimat tersebut dapat diringkas menjadi sistem pembagian kerja lebah yang baik. Dan yang kedua dapat ditulis sama dengan kalimat utamanya. Nah, teman-teman, demikianlah penjelasan mengenai mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi, kalimat utama, dan gagasan utama. Sekarang selamat memahami dan selamat belajar ya, teman-teman.
Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Terima kasih.